guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Susunan teleportasi berfluktuasi, meneruskan Fang Han dan Qin King ke dunia Wuji. Jika tidak ada susunan teleportasi, rata-rata pembudidaya Golden Core harus terbang setidaknya sebulan sebelum dapat terbang dari planet kecil di Hall of Swagger ke World of Infinity, dan dia pasti akan kehilangan mana di tengah jalan. Tentu saja, Fang Han tahu bahwa di dunia Wuji, benua kekacauan, dan wilayah bintang di sekitarnya, beberapa biksu melakukan perjalanan melalui kehampaan dan suka menggunakan Star Shuttle. Namun, penggunaan Star Shuttle sangat berbahaya dan memakan banyak energi, sejumlah besar pil yang murni. Pada saat yang sama, Star Shuttle hanyalah harta yang luar biasa. Saat bepergian melalui kehampaan, mudah dihancurkan oleh badai ruang dan waktu, dan kemudian orang-orang di dalamnya dihancurkan. Selain itu, rata-rata biksu, setelah dikocok, akan menghabiskan harta yang sangat indah, dan tidak dapat mengkonsumsinya sama sekali. Umumnya, ketika satu planet mencapai planet lain, itu adalah susunan teleportasi. Tentu saja, semuanya diatur di Istana Bintang Janji. Jika Anda seorang kultivator biasa ingin melewatinya, Anda perlu membayar sejumlah pil yang murni. Istana Bintang Janji juga menghasilkan banyak uang dengan mengandalkan ini. Kakak senior Qin King, di mana saya akan ditugaskan kali ini? Saya mendengar bahwa pria terkaya dari murid sejati berada di rumah harta karun yang murni yang menjaga Istana Chunyang. Selama proses teleportasi, Fang Han mengetuk ke samping untuk memulai percakapan. Pergi untuk menjaga Istana Chunyang. Qin King menggelengkan kepalanya, ini memang perbedaan terbesar, tetapi bukan tidak mungkin. Selama Anda menjadi murid sejati dan kontribusi Anda mencapai tingkat tertentu, Anda dapat melamar ke sekte. Tetapi Anda perlu kontribusi jin dan menakutkan. Para murid jin dan bahkan tidak memikirkannya. Tentu saja, bahkan jika Anda memiliki kontribusi yang cukup, Anda harus memiliki hubungan antar sekte. Para murid yang melamar untuk menjaga rumah harta karun kuil yang murni setiap hari tidak tahu berapa banyak. Benarkah, kontribusi hanyalah sepotong kue untukku? Tapi apa hubungannya? Fang Han berpikir dalam hati. Dia baru saja menyaksikan dunia dari Istana Bintang Janji dan tahu bahwa para murid sekte itu akan memberikan kontribusi. Ada banyak metode, yang paling mudah adalah pergi ke bawah tanah untuk melenyapkan setan dan membunuh setan, atau pergi ke beberapa dimensi berbeda untuk melawan setan, mendapatkan mayat setan, dan memberikannya ke seni bela diri. Atau Anda dapat menemukan beberapa bahan obat khusus, Anda bahkan dapat bertani, mengolah ramuan, dengan imbalan kontribusi. Dengan basis kultivasinya sendiri, dia pergi ke tanah untuk membunuh ras iblis, penguasa Kaisar Iblis. Selama dia bukan Kaisar Iblis tirani yang abadi, dia bisa langsung menekannya. Kontribusi Kaisar Iblis luar biasa. Itu terlalu menarik. Seorang murid jin dan dapat menekan Kaisar Iblis, dan tidak ada yang akan mempercayainya. Tapi dengan lambaian tangan, membunuh Qianbai Asura masih sederhana. Dalam beberapa klik, Anda bisa mendapatkan kontribusi yang cukup, lalu mencari peluang untuk pergi ke istana yang murni, dan memanfaatkan peluang untuk memulihkan Huang Kuantu. Dan dia melihat, selama dia memiliki kontribusi yang cukup, dia bahkan dapat menukar beberapa bahan obat langka, atau bahkan beberapa fragmen artefak Dao, yang memiliki efek yang besar. Saudara muda, saya menyarankan Anda untuk tidak melangkah terlalu jauh. Setelah tiba di Istana Bintang Janji, tenang dan berlatih perlahan. Jika tidak, Anda akan mati dengan sangat cepat. Setiap tahun, saya juga memiliki banyak murid sejati di Istana Bintang Janji yang mati dalam pertempuran dengan iblis yang ingin mendapatkan kontribusi. Di medan perang derajat, Qin King melihat ekspresi Fang Han dan menebak bahwa murid ini harus mendapatkan gelar kontribusi yang cukup, dan kemudian menjadi murid sejati. Terima kasih, kakak senior.
Meskipun Fang Han tidak peduli, dia masih merasa bahwa wanita ini adalah orang yang baik ketika dia mendengar apa yang dimaksud Qin King. Mungkin di masa depan kita bisa memberinya sedikit keuntungan. Tidak banyak orang yang baik hati di dunia monastik. Formasi teleportasi tiba-tiba bergetar, Fang Han hanya merasa ada cahaya terang di depannya, dan dia muncul di sebuah lembah, di mana gunung dan sungai indah, burung dan bunga harum, dan aura yang kaya meresap kemana-mana. Dalam aura ini, ada ketenangan negeri abadi yang samar. Basis kultivasi sangat bermanfaat dan bahkan dapat mengembangkan kebijaksanaan binatang buas. Ada 3.000 jenis vitalitas dalam vitalitas dunia abadi. Yang paling mulia adalah 9 jenis vitalitas yang murni, tetapi vitalitas lainnya juga memiliki perannya sendiri. Hanya saja efeknya jauh lebih sedikit daripada yang murni Yuan Li. Fang Han tahu bahwa Qi dari Qing Ning dapat dipraktikkan menjadi pil Qing Ning, yang juga merupakan pil bermutu tinggi tingkat manusia. Jauh lebih baik daripada Bai Yang Dan. Namun, setelah mencapai alam jin dan hanya menyerap udara Qing Ning, tampaknya itu tidak cukup. Itu hanya dapat mempertahankan alam, dan memiliki sedikit efek pada peningkatan basis kultivasi, jadi Anda masih harus menggunakan yang dan murni. Di sini adalah, saudara muda, ini adalah lembah Fenxian dari Istana Bintang Janji. Umumnya, para murid baru dari sekolah akan ada di sini. Apa yang disebut Fenxian berarti di sini akan menentukan tugas apa yang akan diberikan kepadamu. Tapi kamu seharusnya tidak mengharapkan sesuatu yang baik. Yang baik, biasanya hanya murid sejati. Kata Qin King memimpin Fang Han, keluar dari formasi teleportasi, dan terbang ke gunung. Tepat setelah terbang, tiba-tiba, cahaya pedang terbang dari kejauhan dan tetap di depan Qin King dan Fang Han, lalu cahaya pedang berhenti, memperlihatkan seorang wanita yang mengenakan kostum istana dengan ekspresi arogan dan tangannya di belakang. Wanita ini, dengan alis dan wajah Willow, sangat tinggi, menonjol ke depan dan ke belakang, dan kultivasinya sangat menakutkan. Mana yang dipancarkan dari tubuhnya berfluktuasi dalam lingkaran, membentuk riak. Kakak senior Si, ucap Qin King berhenti ketika dia melihat wanita itu dan menundukkan kepalanya. Wanita ini memiliki kultivasi tingkat tinggi, dan dia juga orang yang kuat dengan 10 tingkat kekuatan gaib untuk mengubah nasibnya. Fang Han menunduk tanpa menunjukkan tanda-tanda embun. Qin King, apakah ini murid yang baru direkrut? Apakah Tuan Muda Cao Yue mengetahui asal-usulnya? Jangan merekrut beberapa mata-mata untuk masuk. Wanita itu melirik Fang Han dan berkata dengan dingin. Kakak senior Hui Kiki, saya telah menyelidiki. Itu adalah keluarga pembudidaya biasa di benua Chaos. Karena petualangannya, dia telah berkultivasi ke alam jin dan. Selain itu, jin dannya mengandung 10 kekuatan magis. Saudara Cao Yue melihat bahwa dia memiliki potensi, jadi dia merekrut dan menjadi anggota murid batiniah. Qin King menjawab dengan hormat, dan berkata kepada Fang Han, Fang Yu, ini kakak senior Hansi dari Istana Saintes. Istana Saintes adalah istana bintang janji saya, aula paling kuat, dan bagian dalam kakak perempuan senior semuanya dibedakan dan berbeda dari murid sejati biasa. Mengapa Anda tidak datang untuk memberi hormat? Kata Qin Xing. The Saintes Hall, orang suci yang terhubung dengan Feng Baiyu adalah master dari Saintes Hall. Gumam Fang Han terkejut, tetapi dia juga tahu bahwa Saintes Hall sangat tinggi di antara 360 aula istana bintang janji. Itu bahkan melampaui balai Beidou Chunan. Nah, sekarang setelah Anda menemukan asalnya, Anda dapat yakin. Kemudian, Anda menyerahkan murid ini kepada saya. Saya akan mengambilnya kembali. Kali ini saya datang untuk membagi lembah abadi untuk menemukan sekelompok murid baru yang memiliki kultivasi tingkat tinggi. Bawa ke Saintes Hall, ada sesuatu yang harus saya lakukan baru-baru ini. Dan saya membutuhkan sejumlah besar murid untuk melakukan sesuatu untuk saya. Kebetulan dia telah berkultivasi menjadi inti emas, yang hebat. Kata Hansi menunjuk ke Fang Han. Qin King memandang Fang Han dengan sedikit malu, aturan sekolah,
murid baru harus pergi ke lembah Fenxian untuk distribusi terpadu. Tidak, Saintes Hall saya memiliki hak istimewa ini. Hansi melambaikan tangannya. Ketua Aula kami telah memberitahu Master Aula berteriak tentang masalah ini. Murid baru, terutama murid Jindan, memiliki prioritas di Aula Saintes kami. Chunan Gongzi, Master Aula Beidou, kehilangan sekelompok murid Jindan. Baru-baru ini, dia harus datang ke Aula manifestasi untuk mengisi kembali jumlah Jindan yang baru direkrut. Secara alami, Aula Saintes saya harus memimpin dan mencegah mereka melakukannya. Ternyata ini masalahnya, Saudari Hansi, maka kamu bisa membawa Fang Yu pergi. Kata Qin King menghela nafas lega dan hendak terbang. Tunggu, Hansi melambaikan tangannya, dan titik rune muncul dari lengan bajunya. Melihat rune ini, Qin King menunjukkan kegembiraan di wajahnya, mengeluarkan sebuah plakat giok, dan mengumpulkan semua rune ini. Terima kasih atas hadiahnya, kakak senior. Nah, ini adalah kontribusi 3.000 poin. Ini hanya masalah sepele. Jika Anda menerima murid Jindan yang baik di Hall of Fame di masa depan, Anda harus segera memberitahu saya, dan Anda tidak boleh membiarkan orang-orang di Aula Beidou keluar terlebih dahulu. Selama pertemuan, saya melihat bagaimana Master Aula Chunan menjelaskan. Dia pasti akan dimaksudkan dan diberi sanksi oleh Senat. Kata Hansi mencibir lagi dan lagi, seolah dia membenci Aula Beidou. Oke, apakah namamu Fang Yu? Tidak buruk, tidak buruk. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid batin dari Saintes Hall. Jaga dirimu baik-baik. Kontribusimu sangat diperlukan. Hansi berkata dengan dingin, ayo. Aku akan menerimanya. Fang Yu, ketika kamu pergi ke Saintes Hall, kamu harus ceria dan melayani dengan hati-hati. Kata Qin King berseru kepada Han, dan arti dari kata-kata itu jelas. Bukan pekerjaan yang baik untuk menjadi pelayan di Saintes Hall. Namun, dia tidak berani mengatakannya dengan jelas, dan setelah diberi peringatan, dia terbang menjauh. Terima kasih, kakak senior. Kata Fang Han menatap bayangan Qin King Yuan dan mengangguk. Sepertinya kamu juga benih yang penuh gairah. Kamu terlihat bagus, tapi aku harus memperingatkanmu bahwa aturan Aula Saintes kami sangat ketat. Jika kamu dan murid perempuan sejati Aula Saintes kami, terjadi perselingkuhan yang luar biasa, hanya ada satu tujuan. Itu adalah pengebirian. Kata Hansi memandang Fang Han dan mencibir, ikuti aku. Saat berbicara, Hansi ini berdiri dan terbang, melemparkan senjata ajaib, membungkus Fang Han di dalamnya, dan terbang menjauh. Sekitar setengah hari kemudian, segera setelah cahaya menghilang, Fang Han melihat sebuah istana yang megah tergantung di lapisan awan putih. Istana ini lebih besar dari istana surgawi Yuhua, hampir mirip dengan istana abadi Taiyuan. Di sekitar istana, banyak istana kecil yang dikelilingi bintang-bintang yang menahan bulan. Istana di bawah awan putih semuanya adalah pemandangan yang indah, pegunungan dan sungai yang indah. Jelas seseorang menggunakan kekuatan sihir yang besar untuk mengubah topografi. Jika tidak mungkin untuk memadat menjadi lanskap puitis ini. Namun, nafas istana ini semuanya mengungkapkan nafas rusa kesturi biru, jelas istana putri. Fang Yu, kamu sekarang adalah murid batin istana suci dari istana bintang janjiku. Menurut tingkat kultivasimu, kamu hampir tidak bisa menjadi murid sejati. Tetapi ada peraturan di sekolah. Murid batin harus dibutuhkan 100.000 poin kontribusi untuk dipromosikan menjadi murid sejati. Tapi selama kamu patuh, kamu akan segera mendapatkan poin kontribusi yang cukup di Saintes Hall. Hansi menatap Fang Han dan berkata, saya mengerti aturannya, saya tidak tahu bagaimana menjadi patuh. Fang Han bertanya, menundukkan kepalanya.